Apakah itu BPJS 1? Kenapa nggak BPJS 2? Yang pasti jangan ngaduh tentang percintaan ya Mbak Tania ya. Kalau ada pengaduan kayak Betul. gitu. Tapi tidak boleh didaftarkan ke apa? Pinjol. Hai, welcome back to Pojokin Podcast JKN Mojokerto Jombang terkini. Kembali lagi ketemu bareng aku, Tania, di Pojokin. Tapi kali ini aku tidak sendiri karena kita episode mojok bareng lagi. Karena aku tidak mau sendiri-sendiri lagi. Aku tak mau sendiri. Mendingan aku ajak teman-teman untuk menonton aku bareng yang mojok bareng aku. Nah, tapi sebelum kita tahu aku hari ini mojok bareng siapa, jangan lupa like, subscribe, and comment ya, biar aku semakin semangat mengajak semua orang mojok bareng. Siapakah bintang tamu mojok bareng kita hari ini? Boleh dong kenalan dulu sama kakak cantik satu ini. Halo Pojokin, perkenalkan saya April, petugas BPJS 1. Apakah itu BPJS 1? Kenapa nggak BPJS 2? Karena jangan jadikan aku yang kedua. Jadikan aku yang kedua. Apa Mbak April BPJS 1 ini? Boleh dijelasin? Iya. Jadi BPJS 1 itu adalah rebranding dari petugas penanganan pengaduan peserta di rumah sakit, Mbak Tania. Oh, jadi petugas penanganan Pengaduan peserta. Jadi Mbak April ini tempatnya orang-orang mengadu. Iya, kurang lebih ya. Oh ya ampun, pasti dia banyak menerima keluhan-keluhan gitu ya Mbak April ya. Betul, gitu. betul. Boleh aku dijelasin apa aja sih sebenarnya tugas dan fungsinya petugas BPJS 1? Masa tega sih ngadu sama yang cantik-cantik gini? Yang pasti jangan ngaduh tentang percintaan ya Mbak Tania ya. Jadi yang boleh aduin terkait Pelayanan kesehatan, administrasi kepesertaan boleh. semua tentang program JKN. Betul, yang berkaitan dengan program JKN, apalagi kalau misalnya ada kendala pelayanan baik di Vaskes 1 ataupun di Vaskes lanjutan, bisa hubungin kita petugas BPJS 1. Gimana ini Mbak April tahunya mana-mana yang harus dihubungin? Ada di mana informasi terkait petugas-petugas ini? Betul, jadi kita rebranding petugas BPJS 1 ini kita ada join atau kolaborasi sama petugas PIPP namanya Mbak Tania, PIPP rumah sakit. Jadi rumah sakit itu juga mempunyai petugas penanganan pengaduan yang standby di rumah sakit. Jadi nanti cari posternya kita ada di 5 titik. Tapi banyak juga ya, ada yang lebih dari 5 titik, tapi minimal 5 titik layanan itu ada di pendaftaran, ada di IGD, ada di farmasi, ada di rawat inap. Jadi kalau misalnya ada kendala, cari posternya kita, ada petugas rumah sakit dan petugas BPJS Kesehatan. Ada nomor handphonenya, ada kontaknya, jadi bisa menghubungi di kontak tersebut. Oh gitu, jadi kalau kalian misalnya ada sesuatu kendala di rumah sakit, daripada mengadu ke tempat-tempat yang tidak seharusnya ya Mbak Iya April, betul, ya. yang tidak tahu jawabannya itu benar atau tidak. Nah, mendingan kalian cari poster ya, bentuknya Betul. poster, ada fotonya, ada nomor HP-nya. Iya. Itu boleh dihubungi kalau ada pengaduan kayak Betul. gitu. Tapi tidak boleh didaftarkan ke apa? Pinjol. Gak bahaya tak? Nah, itu jangan ya, jangan. Jangan deh ya. Jadi boleh kalau kalian. Jadi ini tadi sebuah bentuk kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit. Ini di semua rumah sakit ada Mbak April? Betul, untuk di wilayah Mojokerto, Jombang, sekitarnya, ini terdiri dari 35 fasilitas kesehatan ya Mbak Tania. Okay. Jadi ini ada semua, jadi bukan saya aja, jadi ada 5 tim. Saya, ada Mbak Feni, Mbak Ayu, Mbak Widya, sama Mbak Tasya atau Mbak Azel. Nah di 35 ini
kita kurang lebih 1 orang atau 1 petugas ini bertanggung jawab ke 7 rumah sakit. Oke. Jadi tinggal cari posternya, nanti ada petugas BPJS 1 atau petugas penanganan pengaduan peserta tadi, ada chat nomor handphonenya. Jadi dihubungin setiap rumah sakit pasti beda. Jadi kalau dari petugas BPJS-nya sendiri, tanggung jawabnya yang di wilayah Mojokerto Jombang ini Ada 5. 7 per orang 7 Betul. fasilitas kesehatan. Tapi untuk petugas dari rumah sakitnya sendiri tentu satu-satu ya Mbak. Iya, ya, betul. beda-beda ya. Setiap rumah sakit ada 1 PIC atau penanggung jawab di rumah sakit itu. Oke, tapi berarti ini posisinya Mbak April itu dan tim nggak standby di rumah sakit ya? Ya, kita posisinya mobile Mbak Tania. Mobile. Nah, jadi mobile misal 1 hari bisa ke 2 rumah sakit. Kalau memang sekiranya dekat mobile ada kendala, kita pasti mobile dari rumah sakit ini ke rumah sakit yang memang membutuhkan kita. Tapi kalau biasanya sehari-hari kita by on call, maksudnya itu by telepon. Jadi kalau misalnya ada kendala, PIC atau penanggung jawab rumah sakit itu menghubungin kita via telepon, via chat WhatsApp atau Telegram. Kalau misal pun peserta-peserta JKN yang langsung hubungin kita biasanya lewat telepon, lewat WhatsApp, juga chat kita. Misal ada kendala di sini, kendala di rumah sakit ini, gitu. Jadi koordinasi terus ya sama Betul. pihak rumah sakit. Jadi kalau ada kendala langsung cepat ditangani gitu Iya. ya, diselesaikan ya. Betul. Dan direspon yang Iya. terutama ya Mbak. Jadi memang sih raganya tidak standby, tapi untuk jiwanya ya tetap terus Jiwanya, melayani betul. untuk yang terbaik untuk program JKN, peserta JKN. Karena itu menjadi salah satu tanggung jawab kita juga, berkolaborasi atau berkoordinasi ke pihak fasilitas kesehatan. Salah satunya kita ya 1 pintu, kami dari petugas BPJS 1 koordinasinya ke petugas rumah sakit atau PIPP rumah sakit yang sudah ditunjuk tadi. Jadi tidak perlu kita kemana-mana, ya langsung ke petugasnya aja. Nggak untuk perlu ya lapor ke koordinasi. sosial media Nggak dulu. perlu, jangan. Jangan langsung ini ya curhat gitu di Iya. sosmed, diviralkan. Kita selesaikan dulu secara baik-baik. Kan? Kita bantu menyelesaikan kalau memang ada kendala. Yang paling sering itu apa Mbak? Misinformasi gitu ya? Kalau untuk di pelayanan kesehatan mungkin rujukan. Oke. Jadi buat peserta pojokin yang belum download aplikasi mobil JKN, karena kan untuk pelayanan ya ambil antrian, kontrol, rawat jalan ataupun kontrol di rumah sakit di Vaskes itu kan sekarang pengambilan nomor antriannya lewat aplikasi mobil JKN. Nah, biasanya kendalanya nggak bisa check-in atau surat kontrolnya nggak muncul, itu seringkali menjadi problem. Tapi itu langsung kita tanganin Mbak Tania. Jadi kalau misal ada peserta nih, Mbak saya nggak bisa ambil antrian atau nggak ada surat kontrolnya di mobil JKN, nanti dikirimkan datanya, kita teruskan ke pihak rumah sakit, tiba-tiba langsung jreng, langsung di mobil JKN-nya muncul surat kontrol. Semuanya bisa diatasi. Betul. Jadi yang penting cari orang yang tepat untuk menyelesaikan problem. Jadi jangan asal curhat, jangan asal tanya yang dapat solusinya kayak tanya ke betul. BPJS 1 kayak gitu kan. Nah, dari tadi kita itu udah membahas BPJS 1. Kok lupa ya? Apa sih itu tagline BPJS 1 tadi itu? Jadi BPJS 1 itu kan kalau di awal tadi kan kita kasih tahu ya rebranding dari petugas penanganan pengaduan peserta. Tapi untuk BPJS 1 sendiri adalah BPJS siap membantu. Nah, siap membantu. Jadi artinya kalian yang ada kendala pasti akan dibantu dong sama Mbak April dan tim. Untuk yang di cabang Mojokerto ini yang Mbak April Mojokerto ya. sekitar lah, Mojokerto Jombang dan Jombang. Tapi BPJS 1 ini bukan cuma ada di
BPJS Mojokerto Iya. aja, di seluruh Indonesia ya Mbak Ada, April ya. semuanya ada. Dan bisa nggak bantu kalau misalnya daerah-daerah terdekat ada kendala juga? Bisa. Koordinasi. Nanti kalau memang sekiranya ternyata tiba-tiba masuk keluhannya ya Mbak Tania ya ke kita, ternyata di rumah sakit atau di cabang lain, itu biasanya kita bantu teruskan atau nanti kita berikan nomor handphone petugas BPJS 1 cabang tersebut ke pesertanya. Jadi nanti dari pesertanya atau dari petugasnya yang akan menghubungin. Oke, Jadi kan solusi yang tepat ya Mbak Tania solusi ya. yang sangat solutif ya kan. Jadi memang karena program JK ini skala nasional. Betul. Jadi kita bukan skala lokal Mojokerto. Jadi pastinya semua yang aku jelasin di podcast ini itu berlaku secara nasional. Dan tentu juga selaras dong dengan komitmen Mbak April dan tim. Apa sih Mbak komitmen menjadi petugas BPJS 1 ini untuk terus keberlangsungan program JKN? Oh gitu ya. Jadi untuk memastikan mutu layanan yang pasti ya Mbak Tania ya, komitmen kita meningkatkan kepuasan peserta. Jadi peserta tuh kalau misalnya ada kendala nggak perlu bingung atau biasanya kan curhat ya. Curhat dong, Mak. Pelayanannya ini jelek atau pelayanannya tidak Simpang siur ya. simpang siur. Nah, itu kita muncul di sana kalau memang ada terjadi kendala langsung hubungin BPJS 1, kita selesaikan, kita koordinasikan ke pihak Vaskes atau koordinasi ke internalnya kita juga gitu. Apa yang perlu diselesaikan, apa yang perlu dikelirkan nanti kita selesaikan gitu. Jadi tidak ada kendala. Harapannya kita ya Mbak Tania ya, harapannya kita peserta itu yang lagi mengakses pelayanan tidak bingung, saya itu kemana nih, habis ini saya kemana gitu. Biasanya kan gitu ya, nggak ada petugas, nggak tahu tempatannya, walaupun ada call center, biasanya kan peserta juga bingung mau telepon gitu. Nah ini ada petugas yang memang sudah diwadahin untuk menampung keluh kesah ataupun kendala peserta-peserta, khususnya di peserta di pojokin sekitar Mojokerto Jombang. Jangan lupa kontak wadahnya kita. ya, karena kalau call center itu ya itu terpusat ya. Betul. Nah, ini di setiap daerah ada penanggung jawabnya. Jadi untuk meluruskan hal-hal yang mungkin simpang siur di luaran kayak gitu, jadinya komitmennya tadi yang terutama menjaga mutu layanan dan pastinya kepuasan ya Mbak April untuk peserta JKN. Sekali lagi kalian peserta JKN jangan ragu ya, atau jangan bingung gitu ya kalau mau lapor kemana gitu. Dan jangan meragukan atas kualitas program JKN ya kan. Karena memang banyak banget yang udah difasilitasi sama program JKN BPJS Kesehatan ini, dari mulai administrasi, pelayanan non tatap muka sampai pengaduan-pengaduan seperti ini. Oke, terima kasih banyak Mbak April. Sama-sama Mbak Tania. Terima kasih juga selalu siap membantu. Petugas maksudnya peserta-peserta JKN gitu ya. Semoga selalu bahagia dalam menjalankan tugasnya. Harus happy. Iya gitu ya, gitu kan. Jadinya kalian juga dong kalau lihat petugasnya kayak gini gitu ya kan, pasti lebih clear, plong kan rasanya itu ya. Tidak ada yang menghambat gitu loh, tidak ada yang mengganjal di hati. Sekali lagi terima kasih Sama-sama Mbak Tania. Terima kasih udah diajak mojok ya. Iya, udah mojok bareng untuk ngasih informasi yang sangat bermanfaat. Dan biar peserta-peserta JKN puas. Oke, sekian episode bareng BPJS 1 hari ini. Semoga ini menjadi manfaat buat kalian, menambah informasi kalian. Jadi kalian harus terus lihat semua episode yang ada di pojokin. Oke, biar tidak tersesat. See you and bye-bye.